Haleluya. Shalom kepada jemaat di Gereja SIB Valley of Vision, Lembah Penglihatan Kampung Minawa. Saya sangat-sangat terdorong dan sangat-sangat merasa penghormatan di mana Tuhan beri kesempatan dapat mengkongsikan firman Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan semua yang ada di bangunan gereja. Walaupun pada saat ini hanya dapat menyampaikan secara maya karena kekangan lokasi dan juga masa. Tapi rencana Tuhan itu sangat istimewa karena melalui teknologi yang kita miliki pada waktu-waktu sekarang ini itu tidak membatasi di mana kita berada. Tetapi berita gembira, Injil firman Tuhan, Injil kasih karunia tetap dan dapat disampaikan. Nah, saya semua untuk menarik perhatian saudaraku yang telah kita belajar bersama-sama di awal tahun ini, tahun 2022. Bagaimana Tuhan mau kita menikmati keintiman yang luar biasa. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan dengan Tuhan. Hidup berjalan di hadapan Tuhan. Tetapi yang lebih istimewa adalah hidup oleh roh. Kita sudah pelajari ini awal tahun. Tapi pada hari ini saya mau sambung dan saya percaya ini bahagian yang kedua yang Tuhan mau memberikan pada kita lebih jelas lagi. Menikmati kehidupan yang berkelimpahan, kemurahan Tuhan dengan rahasia ini yaitu hidup oleh roh. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya mau pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau memberi kami satu lagi kesempatan untuk dapat bersama-sama merenung dan mendengar firman Tuhan. Saya percaya pada sorga ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang mendengar diberikan hikmat makrifat dari Tuhan sehingga dapat mengerti dan mengalami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu menyampaikan Roh Kuduslah yang memberikan kami hikmat mengerti dan menanggapi firman Tuhan. Berbicara tengah-tengah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita tahu di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, Henokh dikatakan oleh firman Tuhan hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris firman Tuhan mengatakan Henokh walk with God. Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu karena dia hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan, dia telah disappear. Dalam bahasa Inggris dikatakan disappear because God took him away. Tuhan mengangkat dia karena dia mempunyai satu quality kehidupan bersama dengan Tuhan, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan, walk with God. Nah, kita tahu bahwa ini adalah pengalaman Henokh. Tapi lebih istimewa apa yang kita belajar tentang apa yang dialami oleh Abraham sendiri di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1. Apabila firman Tuhan mengatakan ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Nah, dalam bahasa Inggris saya suka membaca ini dalam New English Translation, dikatakan begini. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, "I am sovereign God. Walk before me and be blameless." Dia katakan walk before me. Jikalau Henokh, firman Tuhan dalam Kejadian 5 ayat 24, dia katakan walk with God. Abraham, Bapa di sorga minta dia walk before me, dia katakan. Ini satu impression ataupun satu situasi di mana Tuhan mau Abraham berjalan dengan menyadari bahwa Bapa sedang perhatikan dia. Ketika Bapa memperhatikan anak-anaknya, kita tahu bahwa perlindungan itu ada. Bukan hanya perlindungan, tapi berkat, kemuliaan itu bersama dengan Tuhan. Karena Bapa memandang, melihat, dan malah mendahului kita. Berjalan bukan hanya bersama kita, tapi Tuhan mau kita menyadari bahwa Tuhan sedang melihat, sedang menonton perjalanan hidup kita. Ini luar biasa. Ini pengalaman yang dialami oleh Abraham. Nah, dalam perjanjian baru, Tuhan menunjukkan hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan satu hubungan yang Tuhan di luar di sana dan kita di sini, ataupun seperti sepasang teman yang berjalan seiringan, ataupun satu yang mendahului, ataupun seorang yang berada di belakang. Tidak. Tapi dalam ayat pasal 5 ayat 16 dalam kitab Galatia, inilah prinsip
Inilah satu kebenaran yang Tuhan beri pada kita, bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan. Yaitu dia katakan sini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam bahasa Inggris dia katakan, dalam New English Translation dia katakan bahwa but I say, live by the Spirit. Dia katakan hidup oleh roh. And you will not carry out the desire of your flesh. Hidup di dalam roh, atau hidup oleh roh. Dalam terjemahan baru dia katakan hidup oleh roh. Maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini sangat istimewa karena ini lebih menunjukkan keintiman yang luar biasa. Malah bukan satu hubungan yang seperti saya katakan tadi, sepasang rakan yang berjalan seiringan atau di hadapan atau di belakang dan sebagainya, tapi dia berada di dalam kita. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Within our heart. Dalam hati kita, dalam hidup kita, malah dalam inner being kita. Kehidupan kita yang sebenar adalah oleh roh. Bukan oleh daging. Dan juga oleh jiwa. Di mana emosi, ada mindah kita, ada keinginan dan sebagainya. Tetapi dalam roh. Di mana Yesus ada. Malah roh kita diperbaharui. Melalui hidup bersama dalam kita oleh roh kita adalah Roh Kudus sendiri, dan Tuhan mau kita hidup oleh roh. Nah, ini persoalannya, bagaimana kita hidup oleh roh. Dan kita sudah bahaskan ini dalam beberapa pelajaran kita sebelum ini, yaitu bila kita mempercayai bahwa apa yang terjadi, apa yang berlaku, apa yang menjadi fakta dalam hidup kita yang sebenarnya adalah apa yang berlaku dalam roh yang Tuhan Yesus telah selesaikan. Persoalan berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan keperluan, berkaitan dengan masa depan kita, semuanya Tuhan telah selesaikan. Malah catakan jati diri kita yang sebenarnya adalah dalam roh kita, dan roh kita adalah sama seperti roh Kristus sendiri. Malah roh Kristus adalah roh kita, saya boleh katakan begitu, dan itulah diri kita. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa sama seperti dia ini. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Seperti Tuhan Yesus sekarang ini, demikian juga Anda dan saya dalam dunia ini. Kita mempunyai keberanian percaya bahwa kita sama dengan Yesus Kristus. Sama seperti bagaimana Bapa di sorga melihat Anda dan saya. Dia tidak melihat lagi diri kita. Dia tidak melihat luaran kita atau tubuh kita ini, fisikal kita. Tapi dia melihat siapa kita dan identitas kita dalam roh. Yaitu percaya. Nah, saudaraku, ada satu yang sangat luar biasa. Menghidupi hidup kita di dalam roh adalah seperti kita menikmati ataupun merenungkan ataupun sentiasa dalam sedar kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita situasi kita. Nah, dalam perjanjian lama, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, malah sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan supaya kita merenungkan firman Tuhan. Dalam konteks ini adalah hukum Taurat. Siang dan malam. Dan apa yang terjadi? Dimana kita menjadikan hukum Taurat itu, firman Tuhan itu kesukaan hidup kita. Apa yang terjadi? Hidup kita diberkati. Firman Tuhan mengatakan hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini luar biasa. Inilah kehidupan kita. Saudaraku, hidup oleh roh. Hidup oleh roh adalah menikmati kehidupan kita bersama dengan roh. Nah, apa yang dikatakan oleh Yudas? Kitab Yudas memberikan pada kita gambaran bagaimana kita menghidupi kehidupan kita setiap hari. Dalam hidup kita berdoa. Apa yang dikatakan sini di dalam Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21 dikatakan begini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Nah, dasar iman. Ada iman. Kita perlu meletakkan dasar iman kita. Dia katakan yang paling suci dan berdoalah. Nah, kemudian dia katakan berdoa. Iman, kemudian berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, Yudas mau kita berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam roh. Dan yang seterusnya ayat 21 dia katakan pelihara dirimu. Demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Apa yang dia katakan sini ialah bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman. Bangunlah diri kita di atas dasar iman. Kemudian berdoalah dalam
roh. Dan yang ketiga, peliharalah dirimu di dalam kasih. Kasih siapa? Kasih Allah kepada kita. Dia katakan peliharalah demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, ini seperti kalau kita makan roti sandwich kan, ini bread di tengah-tengah dia ada inti. Nah, di antara iman dan kasih itu di tengah-tengah adalah berdoa dalam roh. Nah, saudara, saya mengajak jemaat khususnya di BOV, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Inilah rahasia. Ini satu kunci, malah saya katakan satu bukan hanya sekadar satu prinsip atau tips dan sebagainya, tapi inilah kehidupan kita. Untuk kita tetap mengalami kehidupan yang luar biasa di depan Tuhan adalah apabila kita sentiasa berdoa dalam roh. Ini sangat-sangat menarik. Karena saya percaya Tuhan sedang menyatakan sesuatu yang luar biasa. Menyatakan sesuatu yang Tuhan mau sampaikan pada Anda dan saya. Kelebihan, malah benefits, faedah ketika kita berbahasa roh. Kita berdoa dalam roh. Yaitu selalunya merujuk kepada berbahasa roh. Nah, kita lihat apa signifikannya bahasa roh ini. Berdoa dalam roh. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4 firman Tuhan mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Apa yang Tuhan katakan sini adalah apabila kita berdoa dalam roh. Bila kita berdoa dalam roh, kita membangun diri kita. Kita melakukan sesuatu yang membangkitkan iman kita, membangkitkan sesuatu dalam diri kita, di dalam Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat istimewa. Karena Roh Kudus, ketika kita berdoa, seperti Paulus mengatakan, ketika dia berdoa, Roh Kudus yang berdoa dalam dirinya. Rohnya yang berdoa bersama dengan Roh Kudus. Dan itu tidak dapat kita ungkapkan. Kita tidak mengerti apa yang didoakan, karena Roh Kudus yang mengerti. Memimpin roh kita untuk berdoa hal-hal yang sangat-sangat istimewa, yang mungkin yang sangat-sangat kita perlukan dibanding dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perlukan. Malah Paulus mengatakan bahwa dia berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, Paulus sendiri, apa yang Paulus katakan dalam berdoa dalam roh ini, dia katakan begini, aku mengucap syukur, dia katakan, ini situasi Paulus sendiri, dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia boleh berbahasa roh lebih luar biasa, karena firman Tuhan mengatakan ia merupakan anugerah yang Tuhan beri pada kita, karunia. Nah, ada karunia yang berbahasa roh di kalangan jemaat, itu yang mana boleh menjadi berkat kepada jemaat lain apabila dia diterjemahkan. Tapi kalau dia menjadi doa yang ataupun berdoa dalam bahasa roh tidak diterjemahkan, itu menjadi berkat untuk dia secara pribadi. Jadi mengapa Paulus menetapkan satu, saya katakan, ketertiban ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Nah, sangat penting di dalam gereja. Dia merujuk dalam ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 14 ayat 19, Paulus mengajar seperti ini, dia katakan, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, dan daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, maksudnya jika kita berada dalam situasi berjemaat ataupun dalam persekutuan doa, dalam ibadah kita pada hari Minggu atau persekutuan doa pada hari-hari yang lain, kita melihat keutamaan, yaitu bagaimana kita meletakkan berdoa berbahasa roh ini sesuai dengan situasi kita. Nah, Paulus mengajar bahwa jikalau dari berjemaat lebih baik, dia katakan bahwa berdoa dalam bahasa roh itu jikalau tidak diterjemahkan untuk menjadi berkat, untuk menjadi juga mungkin nubuatan yang Tuhan gunakan dalam melalui bahasa roh dan diterjemahkan oleh hamba Tuhan, lebih baik kita berdoa secara bersendiri ataupun suara kita dikurangkan. Nah, itu prinsip yang sangat jelas apa yang diajar oleh Paulus. Tapi saudaraku, berdoa dalam roh ini sangat-sangat signifikan. Bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk Paulus sendiri katakan bahwa dia berbahasa dengan luar biasa, lebih daripada orang lain, karena dia tahu faedah. Ayat yang ke-18 dia katakan begini, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kemudian ayat ke-19 dia katakan bahwa tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Perkataan mengajar orang lain juga ini ada satu yang istimewa. Paulus dapat mengajar orang lain juga.
kepekatan juga. Karena dia berbicara ataupun dia berdoa dalam berbahasa roh. Ketika kita berbahasa roh, Tuhan memberikan kita hikmat. Ketika kita berdoa dalam roh, itu yang lebih tepat, perkataan itu lebih tepat. Bagi kita berdoa dalam roh, Roh Kudus mengajar kita. Tuhan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia, khususnya dalam firman Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat. Dan inilah bila kita sudah menikmati apa yang Tuhan sudah berikan pada kita melalui doa kita dalam roh, kita boleh mengkongsikan kepada jemaat. Dan supaya mereka juga diajar, diberkati melalui apa yang kita lalui ketika kita berbahasa roh. Saudaraku, atau berdoa dalam roh, saudaraku, sangat-sangat istimewa. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam ayat ini. Apabila Paulus mengatakan bahwa supaya dia dapat mengajar orang lain juga. Walaupun hanya dengan 5 kata. Tapi karena dia menikmati kebenaran, menikmati pewahyuan, menikmati hikmat, mendapat pengajaran, didikan daripada Tuhan. Melalui, ataupun ketika dia berdoa dan berdoa dalam roh. Saudaraku, sangat-sangat istimewa ini. Saudaraku, saya membuat kita satu kesimpulan awal dalam apa yang saya sudah sampaikan, yaitu hidup oleh roh yang menghasilkan kehidupan yang tidak memenuhi keinginan daging. Hidup oleh roh itu boleh menyiapkan kita tidak memenuhi keinginan daging. Nah, ada orang yang kalau kita lihat dalam ayat yang Galatia pasal yang kelima ini, ayat yang ke-16, apabila firman Tuhan mengatakan, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Soalnya orang akan mengubah ayat ini, maksud ataupun ketertiban ayat ini. Dia katakan, jangan turuti keinginan daging, supaya kamu hidup oleh roh. Tidak, sebenarnya rahasianya ialah kita harus hidup oleh roh. Kita lebih dahulu hidup oleh roh. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan di kayu salib buat Anda dan saya. Bahwa hal-hal roh sudah sempurna selesai. Walaupun apa yang kita lihat secara tubuh ataupun dalam sekitaran kita itu seperti belum selesai. Perlu banyak penyelenggaraan, perlu diselesaikan dan sebagainya. Tapi kita percaya karena pekerjaan Tuhan Yesus yang selesai di kayu salib, apa yang dia lakukan dan laksanakan dan sempurnakan itu di dalam roh kita. Itu identitas kita yang sebenarnya. Dan apabila kita berbahasa roh, apabila kita berbahasa roh, kita berdoa dalam roh, kita menikmati, kita merenungkan kehidupan kita dalam roh. Ini luar biasa. Sehingga apa yang terjadi ialah kita tidak akan memenuhi keinginan daging, ataupun tidak memuaskan hawa nafsu kita, ataupun tidak menurut kekuatan kita. Karena bila keinginan daging bukannya merujuk kepada hawa nafsu, tapi juga merujuk kepada apa yang saya boleh lakukan, laksanakan dan sebagainya. Itu merujuk kepada introspektif, kepada apa yang kita lakukan berbanding dengan apa yang Yesus telah lakukan. Saudaraku, kita tidak memenuhi keinginan daging ini karena kita hidup oleh roh, bukan karena kita berusaha untuk tidak mengikuti keinginan daging supaya dan kesannya baru kita boleh hidup oleh roh. Tidak, sebaliknya. Demikian juga apa yang dinikmati oleh Abraham ketika Tuhan mengatakan, hiduplah di jalan di hadapanku. Dalam bahasa Inggris dia katakan begini, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am sovereign God, walk before me and be blameless. Nah, dalam bahasa Melayu dia katakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Kan? Itu terjemahan dan terjemahan baru. Dalam bahasa Inggris saya katakan, walk before me and be blameless. Bila diterjemahkan dalam Melayu ialah dia katakan supaya hidup kita tidak bercelah, maka kita harus hidup ataupun kita hidup atau berjalan di hadapan Tuhan. Orang sebaliknya, ramai orang yang mau menginterbalikan situasi. Dia katakan bahwa kita harus hidup tidak bercelah baru kita boleh berjalan di hadapan Tuhan. Tidak. Yang sebenarnya adalah apabila kita dengan iman, kita percaya Tuhan ada di depan kita, mata kita terpandang kepada Tuhan, memandang dan fokus kepada Tuhan, bukan pada kita, kelemahan kita, keterbatasan kita dan sebagainya. Tapi kita melihat Tuhan ada di depan kita, kita melihat di depan kita. Itulah yang akan mendorong kita. Malah saya katakan itu adalah buah roh
satu yang memberikan, mencetuskan pada kita, Anda dan saya, untuk hidup seperti Abraham, hidup tidak bercela, blameless. Oh haleluya, puji Tuhan. Ada sesuatu yang kita dapat pelajari di perjanjian lama, apa yang dialami oleh Yosua sendiri, yaitu dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Dalam ayat 8 firman Tuhan mengatakan kepada Yosua, ketika dia menggantikan tempat Abraham untuk memimpin orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini pesan Tuhan kepada surga kepada Yosua. Dia katakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah, ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, rahasianya di sini dia katakan begini, janganlah engkau melupakan memperkatakan kitab Taurat ini. Maksudnya, Bapak di surga minta kepada rahasianya untuk dia mengalami kehidupan dan hidup sukses. Dimana dia pergi, Tuhan menyertai dia adalah apabila dia memperkatakan sini adalah merenung, mata dalam bahasa Ibrani hagah, merenungkan, malah mengunyah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini merujuklah hukum Taurat. Nah, pada waktu zaman Yosua belum banyak saya katakan kitab-kitab, apalagi kitab perjanjian lama pun belum semua ditulis. Perjanjian baru belum ada. Yang ada hanyalah kitab-kitab Musa. Mungkin Keluaran pun sedang dalam penulisan. Kitab Yosua pun belum wujud, mungkin belum ditulis lagi atau dalam proses penulisan. Saudaraku, dia merujuk kepada hukum Taurat. Nah, Tuhan Bapa di sorga minta kepada Yosua untuk merenung hukum Taurat. Saudaraku, kita tahu bahwa hukum Taurat diberikan kepada orang Israel pada waktu hari yang ke-50, yaitu hari yang waktu dikenal sebagai Pentakosta. Selepas mereka mengalami keluaran, yaitu apabila darah domba dikorbankan di rumah mereka masing-masing, darah itu dipalit di pintu. Sejak hari itu, hari pertama, esoknya mereka mulai keluar daripada tanah Mesir, dan hari ke-50 mereka berada di Gunung Sinai, dan ketika hukum Taurat diberikan. Nah, inilah signifikan karena Pentakosta di perjanjian baru, hari yang ke-50 selepas Yesus mati, dikorbankan sebagai domba korban bagi Anda dan saya, darahnya tertumpah. Hari yang ke-50 bukan hukum Taurat yang diberikan, tetapi Roh Kudus yang diberikan. Ketika hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 selepas keluaran, lebih tepat lagi selepas peristiwa tulah yang ke-10, darah kematian anak sulung, tetapi orang-orang Israel diselamatkan karena ada darah domba yang dikorbankan dan dipalit di pintu hadapan rumah mereka. Hukum Taurat diberikan, hari yang pertama diberikan, hari yang ke-50 itu diberikan, 3.000 orang meninggal. Tapi pada waktu Pentakosta di perjanjian baru, selepas Yesus korban darah domba bagi Anda dan saya, hari yang ke-50, hari Pentakosta, bukan hukum Taurat tapi Roh Kudus yang diberikan, 3.000 jiwa, tapi bukan 3.000 meninggal, tapi 3.000 jiwa diselamatkan. Saudaraku, saya sedang membawa semangat untuk mengerti bahwa hukum Taurat sekarang ini digantikan dengan Roh Kudus. Nah, kita akan buktikan ini. Mari kita lihat ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yesus berseru pada waktu hari perayaan orang Yahudi yang sangat luar biasa. Dia berkata begini, dan pada hari terakhir hari perayaan tersebut, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiknya ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nanti kita rujuk di mana kitab yang Yesus rujuk ini. Dia katakan dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39 dia katakan begini, yang dimaksudkannya, yaitu Yesus, ialah
roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, itu hanya berlaku pada waktu Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Yesus disalibkan. Saudaraku, Yesus sedang berbicara sesuatu yang luar biasa. Dia sedang merujuk Roh Kudus, berbicara tentang aliran-aliran air yang mengalir. Dia katakan aliran air hidup. Tapi mari kita lihat apa yang dirujuk oleh kitab ini, yang merujuk pada aliran hidup, yaitu aliran air hidup, yaitu terdapat di dalam Yeskiel 47. Kita lihat ayat 1, dia katakan begini. Ini ialah penglihatan Yeskiel tentang bait Allah. Nah, saudaraku, saya mau kita lihat ini tentang bait Allah. Yeskiel merujuk kepada bait Allah secara fisikal. Tapi kita tahu bahwa di perjanjian baru bait Allah merujuk kepada Anda dan saya, tubuh Kristus, rumah Tuhan. Dia katakan begini, kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu di sebelah selatan mezbah. Dia merujuk kepada Anda dan saya. Ada akan mengalir aliran air yang hidup. Nah, dalam Yohanes tadi kita lihat bahwa Yesus merujuk kepada, dia katakan di sini, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti katakan kitab suci, dari dalam hatinya, dia katakan, akan mengalir aliran air hidup. Nah, kitab Yeskiel merujuk kepada bait Allah. Dan dalam Yohanes, aliran air hidup itu berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita lihat kembali kepada Yeskiel ayat yang ke-8 dan 9, dia katakan begini. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke Arabah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Kita tahu bahwa di Israel dan juga negara Jordan ada satu tasik, dipanggil tasik ataupun laut mati. Karena laut ini sangat masin. Karena laut ini hanya menerima aliran air masuk tapi tidak ada air yang keluar. Sehingga pengumpulan garam mineral itu ribuan tahun menyebabkan tempat itu menjadi masin dan tidak ada hidupan yang boleh hidup di situ. Nah, apa yang firman Tuhan katakan sini bahwa akan air ini daripada bait suci Tuhan ini akan mengalir ke sungai Yordan dan masuk ke laut mati, laut asin. Ini merujuk kepada firman Tuhan di terjemah sini, laut asin, dan dia katakan akan menjadi tawar. Dan ayat yang ke-9 dia katakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab itu mana saja air itu sampai, air laut itu di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup, dia katakan. Nah, aliran, Yesus merujuk kepada aliran air hidup dalam diri kita apabila kita minum Roh Kudus. Itu yang dinyatakan dalam Yohanes. Nah, ayat 12 dia katakan, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis, tetapi tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Wah, ada air yang mengalir, aliran air hidup daripada bait suci. Dan Yesus menyatakan ini bahwa itu adalah merujuk kepada Roh Kudus yang akan diberikan kepada jemaat Tuhan yang percaya kepadanya. Akan ada aliran-aliran air hidup. Nah, saudaraku, ada satu yang signifikan dalam ayat yang ke-12 ini. Mari kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan bunyi seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dalam Mazmur, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan saya mau, saudaraku, Taurat Tuhan sini menunjuk kepada Roh Kudus. Merujuk kepada Roh Kudus, apa yang kita terima di perjanjian baru ini. Nah, perjanjian lama merujuk kepada hukum Taurat. Apabila mereka merenungkan hukum Taurat, renungkan hukum Taurat, di padanya dalam diri mereka, dia katakan sini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Dan itu sama dengan ayat 12 dalam Yeskiel
pasal yang ke-47 dia katakan, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Itu merujuk kepada aliran air hidup Roh Kudus dari dalam diri kita. Bila Roh Kudus dalam diri kita, dia mengalir dari hidup kita dan menyentuh hidup orang lain di sekeliling kita. Dia menjadi makanan, dia menjadi obat, dia menjadi berkat. Malah kehidupan kita sendiri sama seperti pokok yang tumbuh di aliran air. Rasanya dalam Mazmur, dia katakan merenungkan Taurat Tuhan. Nah, Taurat Tuhan, saudaraku, adalah merujuk kepada the Holy Spirit, Roh Kudus. Bagaimana kita merenungkan the Holy Spirit? Yaitu bila kita berdoa di dalam roh. Bila kita berdoa dalam roh, kita berbahasa roh, dalam hati kita mengalir aliran-aliran air yang hidup. Saudaraku, inilah rahasia. Saya pribadi melihat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan ungkapkan kepada saya secara pribadi bahwa inilah rahasia untuk kita mengalami hidup, dan hidup yang penuh dengan aliran-aliran air yang hidup ini, Roh Kudus yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, apabila kita tidak tahu apa yang harus kita buat, apabila kita dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, dalam risau, kita tidak tahu apa yang harus kita buat, saudaraku, duduk, rest di depan Tuhan, dan mulai biarkan Roh Kudus berdoa bersama dengan Anda. Dan saya percaya, jikalau kedengaran, dia akan terungkap bahasa-bahasa yang tidak terpahami oleh manusia, bermaksud tidak difahami oleh logik ataupun rasional manusia, ya hanya dikatakan oleh Roh Kudus dan dimengerti oleh Bapa di sorga. Dan itu berbicara tentang berdoa kepada orang-orang kudus. Anda orang kudus dan orang-orang kudus keliling kita bersyafaat dan yang tepat dan yang menyentuh takhta kasih karunia Tuhan. Saudaraku, dengan itu akan ada air mengalir, yaitu aliran air hidup Roh Kudus dari bait Allah, yaitu Anda dan saya yang merupakan rumah Tuhan, bait Tuhan, tempat tinggal Tuhan. Tuhan berada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam roh kita. Oh, haleluya, luar biasa. Saudaraku, saya mau tutup dengan hati firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10, malah juga disebut sekali lagi, diulang lagi dalam pasal 10 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan bunyinya seperti ini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku. Nah, dia katakan aku akan menaruhkan hukumku. Nah, apabila kita bercakap pada hukum, sebenarnya kita lihat hukum Taurat. Tuhan mau meletakkan hukumnya dalam hati kita. Dia katakan hukumnya dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Siapakah? Sebenarnya ini bukan satu alat, satu benda, tapi pribadi yang diletakkan dalam hidup kita, yaitu Tritunggal Allah, yang ketiga itu Roh Kudus. Dialah yang menjadi hukum hati kita. Dia menjaga ketertiban hidup kita. Dia yang menjadi renungan kehidupan kita. Bila kita bilang kita merenungkan Taurat Tuhan, kita merenungkan kasih Tuhan dalam rohnya di dalam diri kita. Oh, haleluya. Bila saya tahu rahasia ini, saya tidak sabar-sabar sampai jemaat Tuhan di ISIBVOW juga mendengar rahasia ini dan menikmati bersama-sama. Saudaraku, inilah rahasia. Mari saudaraku, mungkin di kalangan jemaat Tuhan yang belum lagi menerima anugerah ataupun karunia berbahasa roh, saudaraku, jangan risau. Jangan kita lihat sebagai satu hambatan. Malah saya mau berdoa kepada Anda dan saya, berdoa untuk kita semua jemaat Tuhan saat ini. Letakkan tangan Anda di hati kamu. Katakan, Tuhan, saya mau merenungkan Taurat Tuhan. Tapi kita ubah perkataan kita, katakan, Tuhan, saya mau merenungkan firman yang menjadi manusia, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati saya. Saya mau berdoa di dalam roh. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yudas, yaitu
berada dasar iman, membangun diri dalam dasar iman yang kokoh, berdoa dalam Roh Kudus, dan didasarkan dengan kasih Tuhan. Bukan kasih saya kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan kepada saya. Saya mau menerima anugerah Roh Kudus, karunia Roh dalam hidup saya. Nah, saudaraku, ketika saya berdoa ini, mungkin Anda bukan hanya berbahasa roh, tapi Anda juga akan menerima anugerah dan karunia yang istimewa Tuhan beri pada Anda. Sebagai karunia nabi, karunia pengajar, gembala, pasteri, malah karunia bernubuat. Saudaraku, bahasa roh adalah kehidupan kita. Berdoa dalam roh adalah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Yesus saat ini, saya istiharkan siap saudara yang berdoa dan mau menerima anugerah Roh Kudus saat ini, Tuhan sentuh hati mereka, berikan anugerah ini kepada mereka di dalam nama Yesus. Dan mulai saat ini, mulai berbahasa roh. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak di surga, saya sudah berdoa untuk jemaat Tuhan. Saya percaya saat ini Bapak di surga, Engkau bukan hanya mengungkapkan kami kebenaran, tapi Engkau memberikan kepada kami satu lagi Bapak di surga, cara hidup, cara pikir, dan cara pikir kami yang diubah dengan pikiran Tuhan. Bagaimana kami merenungkan Taurat Tuhan, yaitu apabila kami merenungkan, malah mata Haga malah memperkatakan setiap saat dalam hidup kami, dalam hidup doa kami, Roh Kudus dalam hidup kami, yang dalam hati kami. Itulah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, hukum yang Tuhan letakkan di hati kami, firman Tuhan yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, yang memenuhi, malah menggenapi segala tuntutan hukum Taurat baik kami. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Pada surga, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi saya percaya jemaat Tuhan, dari saya BVOB Minawa, Bapak di surga, Engkau terus berkati mereka. Engkau terus pimpin mereka, Bapak di surga. Bukan hanya menikmati, tapi menghidupi. Malah firman Tuhan mengatakan dari hidup mereka, hidup kami akan mengalir aliran-aliran air yang hidup, yang menjadi obat, yang menjadi makanan, menjadi kedamaian, menjadi pertanggungjawaban yang memberikan jawaban orang-orang yang minta pertanggungjawaban dari kami, di sekeliling kami. Itu anugerah-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai sini. Kami berdoa Bapa di surga, tapi Engkau terus bicara hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.